izin dulu sebelum acara visi dan prakasa perubahan kita mulai. Izinkan saya untuk membacakan puisinya Bapak Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku jika melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Sekian, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan puisi yang saya bacakan. Kepala SDM Pongsel, yang terhormat Bu Nur Jana selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo, dan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SDM Pongsel. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya Sri Wahyuni, pengajar praktik angkatan 11. Di sini saya akan berperan sebagai moderator. Kemudian Bu Nur Jana, calon guru penggerak, akan berperan sebagai pemandu diskusi. Jadi keseluruhan diskusi hari ini akan dipandu dan difasilitasi oleh Bu Nur Jana. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi hari ini kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas sekarang. Jadi Bapak Ibu, untuk review visi misi ini nanti akan dibantu oleh Bu Nur Jana untuk mereview apakah visi sekolah selama ini masih relevan ataukah perlu diubah. Baik, sepenuhnya akan saya pasrahkan kepada Bu Nur Jana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini acara diskusi visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena jasanya kita dituntun dari jalan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar
Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Ibu Eni Surasri SPD SD selaku Kepala Sekolah Negeri SDN Wangsan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wangsan. Yang pertama saya ucapkan beribu terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari program perkuliahan guru penggerak, yang mana pada kegiatan ini kita akan merasakan diskusi yang nantinya akan menjadi refleksi dari visi sekolah kita pada saat ini. Jadi melalui visi ini dapat tercermin apakah cita-cita sekolah kita pada murid-murid itu di masa depan. Sebelum mulai diskusi pada pagi hari ini, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah atau dua kata kepada Ibu Eni Surasri SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sri Nurahini SPDSD selaku PP Angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara revisi dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salawat setelah salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing perjalanan ke dunia. Semoga di akhir kelak kita mendapat salam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas waktunya. Pada hari ini Bu Nur Jana mengadakan pendampingan yang kedua. Untuk itu tema yang dipakai Bu Nur Jana tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Memang Bapak Ibu sangat penting ya visi itu. Visi itu kalau yang ada di SD termasuk roh ya, roh sekolah kita. Kalau visinya tidak sesuai dengan kondisi sekolah, maka nanti untuk tujuannya tidak tercapai. Nah itu nanti yang saya harapkan nanti kita berdiskusi tentang visi itu sesuai dengan kondisi saat ini, ya, yang ditujukan kepada peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita mulai ke diskusi. Tapi sebelum diskusi saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa saya kok mengutarakan profil pelajar Pancasila? Karena di dalam dimensi pelajar Pancasila harus terdapat di dalam visi kita. Visi kita harus berlandasan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, penanganan kritis. Keenam, mandiri. Ini biasanya anak-anak kita sudah biasa dilaksanakan, tapi dengan menyanyi ya. Mungkin kalau kelas besar sih bisa langsung diutarakan, tapi kalau untuk anak kecil biasanya kita masukkan ke dalam gubahan lagu. Dan seperti belajar
ruang dulu untuk menyusun ke visi-misi kita. Yang pertama, kita membimbingkan murid yang bagaimana. Nah, Bapak Ibu Guru, saat ini saya bergerak ya, kan habis istirahat, biar gerak-gerak dulu nggak ngantuk. Pak Camat nih, tidak dibantu. Oh, dikasih dua kayaknya. Sama kedua kali. Butipin. Ini. Masuk sebelah sana. Ayo. Oh, kita akan aja. Isolasi. Oh, anu ya. Isolasi kan? Sisanya, sisanya di kamar. Isolasi ya. Oh itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat kelas Gusti Allah kembali nggih. Yang pertama, kita tuliskan mimpi kita pada mulut kita. Monggo saya bagikan post-itnya. Enggak mana kepada Mampi. Dan Kula pengen biru Pak Camat. Itu derek. Monggo mimpi kita pada mulut di masa yang akan datang. Dia ditulis sudah. Kalau sudah sambil olahraga bisa ditempelin di kertas warna kuning. Kita memimpikan murid ya. Satu persatu ya. satu aja Mungkin kan dikeragam. akan 2, 3 boleh. Oh. Jawabannya terserah, makanya kita jawab dulu yang kata Mas. Iya. Kita bacakan ya, sudah ada yang menempel ini. Kita memimpikan murid yang berkarakter dan berprestasi, sehat, bahagia, sukses, berakhlak mulia dan berkarakter, sehat, bahagia, berkarakter, bersikap baik, berpengetahuan. Kita memimpikan murid yang bisa kita simpulkan sehat, bahagia, berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sekarang kita menuju ke kalimat umpan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah dengan posisinya lagi ya.
biar nggak ngantuk. Oh ya, oke bos. Jalan-jalan biar sehat saya. Pun ya. Ini kebagian yang hijau nih. Seger. Monggo kita tuliskan, kita percaya bahwa murid adalah Sik. monggo semangat Bapak Ibu Pelajar Wangsa. Ya sing akeh pokoke. Kita percaya bahwa murid adalah amanah atau kepercayaan, anak didik kita, anak yang hebat, generasi masa depan harus penuh bimbingan dan juga amanah, pribadi yang unik, amanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan generasi yang harus dibimbing, pribadi yang berkarakter, kurang satu. Individu yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, generasi yang harus dibimbing dan juga amanah. Nah, sekarang kita menuju ke kalimat berumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, Bapak Ibu di sekolah mengutamakan apa nih? Bu Yesong. Si. Sudah. Monggo yang sudah bisa ditempel. Di sekolah kita mengutamakan. Saya bacakan ya, sudah ada yang menempelkan. Pendidikan yang baik, adab dan ilmu, karakter siswa, pendidikan berkarakter, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, pendidikan berkarakter, adab dan ilmu bisa masuk di pendidikan berkarakter. Kesimpulannya, di sekolah kita mengutamakan yang utama adalah untuk murid, untuk peserta didik, ya. Semuanya yang di sekolah diutamakan untuk murid. Menuju kalimat penumpang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Iya sih. murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kita bacakan ya, sudah ada yang menempel,
Oh sudah. Mencari ilmu, sekolah untuk menuntut ilmu, memperoleh ilmu yang bermanfaat, bermain dan belajar, datang ke sekolah untuk belajar dan bermain, belajar untuk selalu lebih baik, itu menjadi baik. Kesimpulannya dari murid di sekolah, kita sadar betul bahwa di sekolah tempat untuk belajar paling utama. Di samping itu bermain juga perlu, tapi yang diutamakan kita belajar. Kita menuju ke kalimat rempah yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu, untuk anak didik kita itu untuk apa? Mau dituliskan di suratnya. Pembinaan surat Sakosoi ditulis sesuka hatinya. Apa isi hati Bapak Ibu itu? Sepertinya sudah capek ini jalan-jalannya. Kurang satu, sabar dulu Bapak Ibu. Apakah perlu is breaking? Kurang satu ya. Kita bacakan dulu yang sudah menempel. Kita yang di sekolah ini yakin untuk belajar agar bisa berubah lebih baik. Masa depan bangsa betul maju dan berkembang bersama betul. Saling mendukung dan belajar bersama dan bekerja sama betul, berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Betul, saling mendukung dan belajar bersama betul. Kurang satu nggih. Sinten nggih? Astagfirullah, sudah. Jadi bisa disimpulkan kita warga di sekolah ini yakin untuk berkembang bersama, melakukan hal baik bersama untuk mendukung pembelajaran, yang mana nantinya kembali lagi seperti kalimat rempah yang keempat, yaitu kalimat rempah yang ketiga, yaitu kembali lagi untuk murid, untuk peserta didik. Sekarang kalimat yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah paham bahwa, monggo dituliskan di situ, paham bahwa kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap siswa memiliki karakter yang unik. Setiap anak bisa dibimbing. Dengan bekerja sama dan belajar lebih baik akan menghasilkan tujuan pembelajaran. Bekerja sama dan kolaborasi yang baik. Setiap anak bisa dibimbing. Guru adalah faktor utama untuk mendidik murid. Nah, kita simpulkan, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena karakternya berbeda-beda, berarti kita untuk memenuhi kebutuhannya pun berbeda-beda caranya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita simpulkan kesimpulan dari kalimat rempah. Yang pertama tadi kita menemukan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan sesuai kodrat alamnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan
Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sekarang kita lanjut ke visi sekolah SDN Kuangsang. Visinya SDN Kuangsang yaitu terwujudnya sekolah berkarakter yang berdasarkan impact dan impact yang berwawasan lingkungan. Kita gali ya Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita pada murid? Siapa yang bisa bantu? Monggo. Ada monggo. Oh saya. Kemarin katanya di kurikulum Merdeka itu Untuk visi sekolah kita itu memang perlu dirubah dikarenakan tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka yang tidak menyangkut kepada peserta didik. Seperti itu. Monggo ya kita harus bersama. Monggo ada lagi yang menambahkan? Pak Damang mungkin? Ini jangan takut-takut Bapak, boleh gitu loh. Sebenarnya kalau visi sekolah kita itu sudah disusun dengan baik. Mungkin perlu ada penambahan atau perubahan penyesuaian dan berkembangnya kurikulum, berkembangnya masa, karena visi sekolah kalau saya tidak salah memang sudah lama dan itu perlu dikaji apakah dengan kurikulum yang baru seperti kurikulum Merdeka ini apakah masih selaras atau tidak. Nah, mungkin itu cukup perlu kita diskusikan sama-sama lagi. Jika ada perubahan atau menambah atau merubah, pastinya nanti kita membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari pihak-pihak warga sekolah kita, contohnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan lingkungan sekolah atau warga sekolah SDN Kuangsang. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah? Nah, ini yang bisa menjawab biasanya wewenangnya Ibu Kepala Sekolah. Monggo tulis ditambahi. Terima kasih dulu. Memang selama ini kalau saya lihat visi kita yang dulu kurang, karena yang dulu itu ditujukan kepada sekolah. Dan selama ini saya pikir visi itu kurang memenuhi, ya. Di samping itu juga sudah expired. Ya. Jadi saya menginginkan visi itu ditujukan terwujudnya peserta didik. Itu paling tidak diberikan, tambahkan kata-kata peserta didik. Kata dulu ya. Terima kasih dulu. Terima kasih Bu Ene disampaikan. Jadi kita melanjutkan visi itu gambarannya apa yang dicita-citakan untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Ya, anak didik seperti apa yang kita harapkan dari SDN Kuangsang, seperti itu ya Bu Ene sekalian. Kesimpulannya, jadi visi sekolah dibuat harus tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid di masa depan. Visi harus berpihak pada murid dan mencakup karakter sesuai profil belajar Pancasila. Di dalam visi itu nanti harus ada 6 dimensi belajar Pancasila tadi ya. Jadi nanti yang diharapkan peserta didik dari SDN Kuangsang yang akan datang itu seperti apa, dan harus ada karakter sesuai profil belajar Pancasila. Saya sebagai calon guru penggerak juga mempunyai visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global, di mana terwujudnya generasi tangguh
berbunyi semua, mari kita berdoa. Itu yang minimalis. Seperti kalau nggak gitu, Apa ya Bu Sri yang kemarin itu? tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping berenya terbang. Nah seperti itu kita fokuskan anak-anak dulu sambil bernyanyi dan bermain. Setelah itu kita ajak berdoa. Kita ubah mindset kita dari guru yang lama ke model guru yang sekarang pembelajarannya berpihak pada murid. Dulu kan pembelajarannya kan berpihak pada guru. Untuk saya mau mensukseskan prakasa perubahan, saya melakukan dengan melalui agar terwujud prakasa perubahan, maka saya merumuskannya dengan metode inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Nah, inquiry apresiatif sendiri itu apa? Di sini melalui inquiry apresiatif kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari inquiry apresiatif kita menuju tahapan baca. Tahapan baca itu ada 5 langkah, yaitu buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabatan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama atau define, berisi pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, discover, memadukan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, dan komunitas lain yang dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi, brand, berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud di lingkungan pembelajaran. C. Jabarkan rencana, desain, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, deliver, berisi langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan. Agar prakasa perubahan ini berjalan baik, saya melakukan tindakan konkret kepada peserta didik saya. Contohnya yang pertama, ramah kepada anak. Kedua, mengajar dengan menyenangkan. Ketiga, kerjasama dengan wali murid. Keempat, sikap murid yang sopan. Kerjasama warga sekolah, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan keenam tindakan konkret ini, saya akan menuju prakasa perubahan kepada visi guru penggerak saya. Menggali prakasa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Monggo Bapak Ibu Mami. Baiklah, begini, menyinggung masalah visi yang tadi ya, cuma sebenarnya sih visi kita itu sudah bagus ya Mama. Cuma kan ada perubahan, harus mengarah kata-katanya itu harus menuju ke peserta didik. Nah itu yang kita akan perbaiki. Nah terus bagaimana caranya agar visi itu dapat kita wujudkan untuk yang baru sehingga kita dapat mendapatkan visi yang sesuai dan misalnya up to date untuk perkembangan zaman. Visi itu tidak bisa kita teruskan sendiri, guru saja, kepala sekolah saja, ya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus bekerja sama. Satu, kepala sekolah harus memusyawarahkan dulu dengan guru. Ketika kita sudah musyawarah dengan guru, karena apa? Pelaksana kurikulum adalah guru. Jika guru tidak diajak berdiskusi dulu atau berbicara dulu, otomatis guru tidak akan pernah tahu apa-apa. Gini loh, kita mengajar itu visinya apa? Kita nanti tujuannya apa? Kita tidak akan pernah tahu. Jadi visi itu harus dimusyawarahkan dulu dengan guru. Jika sudah, kita lempar ke wali murid dengan cara kita mengundang beberapa wali murid
atau komite sekolah. Jadi atau masyarakat umum, apa ya namanya kalau stakeholder. Nah, seperti itu. Jadi semua pihak ini harus bersinergi, bekerja sama mewujudkan visi sekolah SDN Kuangsan yang diinginkan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, jadi semua harus bekerja sama. Ada yang menambahkan lagi? Kesimpulannya, dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa perumusan visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan dirumuskan berdasarkan cita-cita kita terhadap murid di masa depan, sehingga terwujudlah visi yang mampu mewujudkan generasi masa depan. Dengan berakhirnya sesi kesimpulan, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Kehormatan yang telah mengikuti diskusi visi guru penggerak dan prakasa perubahan. Banyak-banyak terima kasih. Semoga cita-cita kita, visi kita nanti di masa akan datang menghasilkan peserta didik yang memenuhi karakter dari profil pelajar Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Sri. Ya, itu pertama untuk Bu Nurjana. Materi yang disajikan luar biasa dan penyampaiannya pun luar biasa. Seperti sambutan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa visi itu merupakan roh sekolah. Jadi kalau namanya roh itu menjadi nyawa. Kalau rohnya itu hilang, nanti tujuannya juga akan hilang. Baik Bapak Ibu, visi itu menyatakan cita-cita atau keinginan di masa depan. Jadi gambaran masa depan kalau bisa itu sangat jauh. Karena Bung Karno saja pada tahun dulu itu sudah punya gambaran bahwa Indonesia itu satu. Nanti akan dibacakan oleh penuh puisinya gitu. Jadi ketika beliau melihat pantai, beliau melihat Indonesia, padahal beliau ada di Miliop, ada di Malang. Kemudian ketika mendengarkan lagu-lagu dari Batak, beliau mendengarkan lagu Indonesia. Jadi beliau sangat visioner. Kita harus menyontoh Insinyur Soekarno. Selain itu, yang utama visi itu harus berpihak pada murid. Jadi itu yang diutamakan, berpihak pada murid. Kemudian singkat, jelas, dan fokus serta terperinci. Dan yang terakhir, visi itu harus realistis sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Untuk Bu Nur tadi sudah enak nyanyi pelajar Pancasila, harusnya tadi pesertanya juga diajak berdiri, diajak nyanyi. Enak nyanyi yang Ibu. Harusnya pesertanya juga diajak nyanyi biar itu bergoyang. Sekalian sedikit. Tidak apa-apa, tadi sudah bagus. Kemudian alhamdulillah diskusinya ini berjalan lancar dan sangat interaktif antara peserta dengan pemandu. Untuk mungkin bisa ditampilkan visi di SDN Kuangsan tadi. Nah, untuk visi SDN Kuangsan kan terwujudnya sekolah berkarakter yang berdasarkan imtak dan impact. Lagi itu imtak dan impact yang berwawasan lingkungan. Nah, ini yang rancu apa? Ada yang itu dua. Oke. Harusnya jangan double. Kemudian terwujudnya itu kalau bisa ke katanya juga
kalau menjadi kata kerja mewujudkan. Peserta di sekolahnya diganti peserta Iya. didik. Terwujudnya itu kalau bisa mewujudkan seperti itu. Mewujudkan. Nanti tidak apa-apa, nanti dikaji ulang Ibu di rapat dengan semua Bapak Ibu dan Guru, didiskusikan secara menyeluruh biar sama-sama mendapatkan tujuan bersama. Jadi semuanya itu juga paham tentang visi sekolah, tidak hanya dibuat oleh pembuat kurikulum modern. Kalau masuk imtek sama imteknya masing-masing tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Mendidikan peserta didik yang berkarakter berdasarkan imtek dan iptek. Imtek. Oh, baca aku keliru. Iya. Iya sih. Nanti coba didiskusikan kembali. Kemudian untuk prakarsa perubahan Bu Nur tadi kan meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini nanti mohon dilihat kembali, direview kembali. Kalau bisa prakarsa perubahan itu yang bisa dilaksanakan ada langkah-langkah atau prosedurnya dalam pelaksanaannya. Kemudian ada efek atau perubahan pada siswa. Jadi prakarsa perubahan itu berupa program Bu. Jadi programnya itu nanti pilih satu program apa dan itu bisa diukur. Kemudian ada langkah-langkah dan prosedurnya dan perubahan atau efeknya itu terlihat pada siswa. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.